Kasus berikut sebuah rujukan dengan kondisi adanya kecurigaan massa tumor yang menempati rongga jantung atau rongga dada pada bayi. Kasus-kasus tumor yang mengisi rongga dada dan rongga jantung sangat jarang ditemukan, dan umumnya mesti kita bedakan apakah murni pada jantung atau paru-paru atau hanya berupa cairan atau massa yang mengisi sebuah struktur normal dari paru dan jantung. Kasus-kasus tumor jantung seperti rhabdomyoma, rhabdomyosarkoma, kasus cairan yang mengisi rongga dada seperti hidrotoraks, bronkiektasis atau bronchopulmonary sequestration dari paru juga harus kita bedakan. Di sini kita melihat struktur paru yang normal dan kita melihat bayangan putih opak tepat di tengah-tengah dari mediastinum sehingga menggeser rongga jantung. Saat kita coba memikirkan diagnosa-diagnosa banding dari massa tumor yang mengisi rongga jantung atau rongga toraks, kita berpikiran bahwa massa ini cenderungnya padat, namun gambaran protein juga bisa membuat bayangan seperti ini. Kemudian kita pikirkan bahwa jika massa tersebut berupa tumor padat, maka harusnya ada vaskularisasi pembuluh darah yang menginervasi tumor tersebut. Di sini kita melihat ruang jantung normal. Nah, kita melihat ada bayangan kistik, multikistik. Tentunya kita harus yakinkan bahwa ini bukan struktur lambung yang naik ke atas sehingga terjadi hernia. Jadi pembuluh darah dari jantung terlihat bahwa massa tersebut mengitari jantung dengan tanpa vaskularisasi yang menginervasi massa tumor. Di sini kita melihat aorta keluar dari ventricle kiri, terlihat normal. Sehingga kita berpikiran bahwa diagnosa pembanding tinggal mengarah pada bentukan CCAM atau cystic adenomatoid malformation of the lung. CCAM sendiri merupakan struktur massa kistik, bisa berupa makrosistik, mikrosistik ataupun bentuk campuran. Yang ini terlihat seperti bentuk campuran antara makro dan mikrokistik. Prognosisnya sendiri semakin berat apabila bentuknya semakin padat dengan inervasi pembuluh darah yang semakin masif, dan apakah massa tersebut menekan jantung sehingga bergeser atau tidak.
Semakin massa ini membesar, maka paru-paru akan hipoplasi, sehingga akibatnya apabila bayi lahir, maka bayi tidak bisa mengembangkan paru-paru. Prognosisnya sendiri cukup buruk karena tindakan operatif jika tumor pada area mediastinum di torak ini bertahan, maka harus dilakukan lobektomi atau membuang mengeksisi jaringan tumor dari paru-parunya, sehingga dibayangkan sendiri bagaimana beratnya operasi yang dilakukan pada bayi yang baru lahir. Diagnosa pembanding yang lain adalah bronchosequester dari paru, di mana cairan sekuestrasi dari protein bisa juga mengisi dari rongga paru-paru dan rongga toraks. Prognosisnya lebih baik karena umumnya bisa resolusi spontan dibandingkan CCAM yang kemungkinan diagnosa kali ini adalah CCAM campuran makro dan mikrokistik. Jantung sendiri terlihat normal, 4 ruang, tidak ada kelainan. Ini ada struktur cystic adenomatoid malformation of the lung dengan gambaran kistik solid tanpa adanya inervasi pembuluh darah. Sementara kasus ini sendiri dari laporan kasus yang ada, belum ada yang bertahan pada tindakan operatifnya karena cukup berat. Selain kasusnya sendiri cukup langka, angka survival rate-nya pasca operatif sendiri jarang dilaporkan. Struktur lain-lain terlihat normal tanpa ada kelainan. Sini kita kembali melihat struktur CCAM itu tanpa adanya aliran darah non-vaskular.